Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam matematika. Semoga semua pemirsa, anak-anak semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Edi Semandi. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai materi peluang suatu kejadian. Ya, sebelum kita masuk ke materi ini, coba sekarang kita eh, membayangkan, misalkan ada seorang yang mengikuti asuransi, misalkan asuransi kecelakaan kendaraan. Nah, biasanya kalau dia sudah mengikuti asuransi kendaraan, maka dia harus membayar premi dalam waktu tertentu. Nah, misalkan pada satu kesempatan, seseorang ini yang sudah ikut asuransi kecelakaan, dia baru satu kali membayar premi. Tidak tahunya mobilnya mengalami kecelakaan. Maka pihak asuransi harus membayar klaimnya yang biasanya jumlahnya ratusan juta. Nah, mungkin dalam masalah ini, pernah nggak sih kepikir sama kita, rugi nggak sih pihak asuransi apabila kejadian ini banyak terjadi gitu. Nah, sedangkan dia bayar premi baru satu kali, tapi pihak asuransi sudah harus membayarkan sekian ratus juta untuk klaim dari asuransi kecelakaan. Nah, pernah nggak sih kita membayangkan kejadian ini, rugi nggak sih pihak asuransi? Nah, ini adalah topik yang menarik ya. Nah, jawabannya adalah pihak asuransi tidak rugi. Kenapa? Karena pihak asuransi sudah mempunyai rumusan-rumusan. Dia sudah punya data, jadi sudah bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan peluang suatu kendaraan mengalami kecelakaan. Jadi pihak asuransi tidak akan merasa rugi karena kejadian ini sudah terhitung. Jadi jumlahnya adalah sekian persen. Jadi peluangnya tetap asuransi untung. Nah, ini adalah salah satu kegunaan ilmu peluang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu digunakan oleh pihak asuransi. Jadi eh, ilmu peluang ini digunakan ya sekarang eh, sangat banyak ya pihak asuransi menawarkan, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan seterusnya, seterusnya itu dia berdasarkan ilmu peluang. Nah, baik, sekarang kita akan bicara mengenai peluang suatu kejadian. Dalam topik ini kita hanya bicara peluang untuk suatu kejadian. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bicara peluang beberapa kejadian atau yang disebut dengan peluang kejadian majemuk. Dan untuk materi peluang, ini sudah pernah dikenalkan di SMP. Baik, langsung saja. Eh, untuk belajar peluang, hal-hal yang kita harus ketahui adalah itu harus kita mengetahui ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan. Nah, yang harus kita ingat adalah semua ya, semua kejadian. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi hasil dari suatu percobaan, hasilnya apa saja. Itu yang pertama. Jadi kalau ketika sudah tahu ruang sampel, itu akan mempermudah kita mengerjakan soal. Kemudian yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Kemudian yang ketiga adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini pelajaran ada di himpunan bagian ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat seperti apa sih ruang sampel. Nah, coba kita lanjut. Misalkan yang harus kita ingat, harus kita tahu dulu ada banyak ruang sampel ya. Misalkan ada satu koin dilempar, nah maka akan muncul ruang sampelnya ada dua. Apa saja? Ya, apabila sebuah koin dilempar, yang muncul biasanya adalah kita gunakan istilah angka dan gambar. Yang disebut ruang sampel itu ini, yaitu angka gambar. Banyaknya ada dua. Nah, ketika dua koin dilempar, itu banyaknya ruang sampelnya adalah kita menghitungnya 2 pangkat 2, yaitu anggotanya adalah angka, angka, angka gambar, gambar, angka, dan gambar, gambar.
Nah, dari kejadian ini hanya ada 4 kemungkinan apabila kita lempar 2 koin secara bersamaan, kemungkinannya 4, hanya 4. Nah, semuanya itu ada hanya 4, yaitu AA, angka-angka, AG, angka gambar, GA, gambar angka, dan GG, gambar-gambar. Nah, cara mencari banyaknya adalah cukup 2 pangkat 2. Ya, ini yang disebut dengan ruang sampel ya. 4 inilah, yang 4 ini disebut dengan ruang sampel. Kemudian apabila 3 koin dilempar, nah pasti kamu sudah tahu berapa banyak ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3. Kemudian kalau satu dadu dilempar, itu banyak ruang sampelnya adalah 6 pangkat 1. Yaitu apa saja anggotanya? Ya, kalau sebuah dadu dilempar, kemungkinannya ada 1, kalau tidak 2, kalau tidak muncul angka 3, kalau tidak lagi muncul angka 4, tidak muncul lagi angka 5, atau lagi muncul angka 6. Jadi ruang sampelnya ada 6, banyaknya ada 6. Kemudian apabila 2 dadu dilempar, itu banyak anggota ruang sampelnya, ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2. Apa saja nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian apabila ada 1 dadu dilempar dan 1 koin dilempar, maka banyak ruang sampelnya adalah, ya tinggal kita hitung. 1 dadu ada 6 ruang sampelnya. Kemudian 1 koin 2. Ya tinggal kita kali ya. Yaitu ada 12 ruang sampel. Apa saja? Yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kemudian gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Itu 12. Nah, untuk mencari ruang sampel, nah kalau tadi ini harusnya kita cari adalah banyaknya ruang sampel. Nah, kalau kita cari apa aja sih anggota ruang sampel? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya, cara mencarinya bisa seperti ini. Ini contoh untuk 2 koin dilempar ya. Jadi 2 koin dilempar. Koin 1 dan koin 2 dilempar, maka hasilnya adalah ini kita gunakan tabel angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Bisa juga menggunakan diagram panah seperti ini nih. Nah, hasil sama yaitu angka-angka, angka gambar, angka, dan gambar-gambar. Nah, kalau untuk 3 koin dilempar, nah kita bisa gunakan tabel ini seperti ini caranya. Nah, akhirnya dapat adalah angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka. Yang terakhir adalah gambar-gambar gambar. Nah, ini kita harus tetap pahami. Dan ya kalau bisa sih dihafal ya. Jadi ketika mengerjakan soal kita tidak perlu menulis gambar bagan lagi karena butuh waktu. Baik, itu kita sebut dengan ruang sampel. Nah, yang disebut dengan titik sampel ya ini titik sampel ya. Ini titik sampel nih. A ini titik sampel. Ini titik sampel juga. Ini ada titik sampel. Kemudian disebut dengan kejadian. Nah, kejadian misalnya adalah misalkan dalam kasus dua koin dilempar, misalkan kejadiannya adalah munculnya satu angka. Nah kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kalau satu angka ya ini, itu angka gambar dan gambar angka. Maka NA-nya, N kejadiannya adalah 2. Kita sebut yang kejadian. Misalkan yang lain adalah apabila kita lemparkan sebuah dadu, berapakah munculnya anggota bilangan ganjil. Nah, ruang sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian ganjil ada berapa? Ada 3, yaitu 1, 3, 5. Nah, itu yang disebut dengan kejadian. Nah, setelah kita mengetahui ruang sampel, banyaknya ruang sampel, titik sampel, kemudian kejadian, maka kita bisa menghitung peluang. Sebelum itu kita bisa lihat juga, nah ini ya, menggunakan tabel bentuk dari kalau ruang sampel dari apabila 2 dadu dilempar. Jadi ada 36. Kita bisa lihat di gambar ini ya. 11 sampai 66. Kemudian dalam soal ini ada juga yang kartu bread begini. Ini juga ada 52. Ini ruang sampel ada 52. Ya, dari
keriting, ada skop, ada hati dan wajik. Ini ada 52. Nah, masing-masing 13 ya, keriting 15, 13, skop 13, kemudian hati 13, kemudian wajik 13. Jumlahnya 52. Oke, sekarang kita coba masuk ke menghitung peluang. Nah, untuk peluang satu kejadian, kita menggunakan rumus. Ini saya sukanya rumus panas ya. Memang di literasi lagi yang lain ada juga yang menggunakan rumusnya beda ya. Ya misalkan di sini pakai K, tapi saya sukanya adalah PA, yaitu peluang apa saja. Peluang kejadian A, kejadian apa saja. N ini adalah banyaknya A itu apa saja, NS ini adalah ruang sampel. Yang tadi kita sebut NS itu ada ini, ruang sampel itu ada ini tadi, ini yang kita bicarakan di depan. Kemudian NA ini adalah disebut dengan kejadian. Nah, saya menggunakan istilah A itu apa saja. Dan juga saya menggunakan rumus, nyebutnya rumus panas. Kenapa? Memang karena ilmu peluang ini terlahir dari sebuah diskusi antara surat menyurat ya, antara seorang matematikawan dengan seorang pejudi. Jadi contoh-contoh digunakan banyak seperti dadu, koin, ya, kartu, itulah yang sering digunakan di meja judi. Makanya saya sering menyebutnya pakai rumus panas saja. Oke, baik. Nah, coba contoh soal ya. Jadi rumusnya adalah PA itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. Kalau kita lihat contoh, berapa peluang muncul bilangan prima pada pelemparan sebuah dadu ya. Ini maksudnya pelemparan sebuah dadu. Nah, langkah pertama harus kita hitung adalah NS. NS itu adalah banyaknya kejadian. Banyaknya ruang sampel ya. Maaf. NS itu banyaknya ruang sampel. Nah, kita harus tahu nih, kalau sebuah dadu dilempar, NS-nya berapa? Ruang sampel berapa? Nah, kita tahu tadi sudah pernah kita tahu bahwa isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah NS ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya N itu menunjukkan, mensimbolkan banyak, banyaknya S alias ruang sampel itu ada 6. Nah, setelah itu kita hitung. Kejadiannya adalah bilangan prima. Dan prima apa saja? Bilangan prima itu adalah yaitu 2, 3, dan 5. Nah, 2, 3, 5. Kemudian NA-nya, banyak kejadian anggota A atau banyaknya kejadian bilangan prima, itu ada 3. Maka rumusnya adalah NA per NS. Yaitu 3 per 6. Kita sederhanakan jadi setengah. Ya, itu sekilas mengenai peluang satu kejadian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bisa lanjut. Nah, kemudian hal yang harus kita ketahui juga dalam membicarakan peluang adalah bahwa nilai peluang itu dibatasi nilainya dari yang terkecil itu adalah 0, yang tertinggi itu 1. Nah, jadi nilai peluang itu tidak ada yang lebih dari 1 ya. Oh, peluang berapa? 10 ya, 100 ya, nggak ada ya peluangnya. Peluang itu maksimal 1. Yang terendah adalah 0. Jadi interval nilai peluang itu ada 0 sampai 1. Makanya sering sekali peluang itu jawabannya pecahan ya, setengah, sepertiga, 33, 36, dan seterusnya. Nah, untuk kejadian peluangnya 0 itu adalah kejadian yang mustahil terjadi. Karena ini mungkin kejadiannya tidak mungkin terjadi. Coba misalkan kamu ingin kuliah di UI. Berapa sih peluang kamu daftar di salah satu jurusan di UI? Peluangnya 0. Kenapa ya? Kamu nggak daftar? Ya, misalkan peluang kamu diterima di jurusan salah satu perguruan tinggi di UI, misalkan di satu jurusan di UI misalnya. Nah, peluangnya 0. Kenapa? Karena kamu nggak daftar. Nah, itu disebut dengan kejadian atau nilai peluang yang mustahil. Kemudian, yang satu, itu ada kejadian yang pasti. Nah, misalkan, sebuah perusahaan membuka lowongan untuk 10 orang. Syaratnya adalah bisa baca. Nah, ternyata
Yang mendaftar 5 orang. 5 orang yang bisa baca. Ya udah, semuanya peluangnya 1 ya. Mereka pasti keterima. Nah, itu disebut dengan kisaran nilai peluang. Berada pada interval 0 dan 1. Ya, jadi kebanyakan nilai peluang itu nilainya adalah antara 0 dan 1. Biasanya pecahan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Latihan. Soal nomor 1. Pada percobaan pelemparan dua dadu secara bersamaan, banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 11. Nah, nah kita harus tahu ruang sampel ya. Setelah itu ruang sampelnya, baru setelah itu kita cari kejadiannya. Kita buka slide. Nah, ini ya. Kita lihat, ini apabila 2 dadu dilempar. Ini ada 36. Sedangkan tadi katanya adalah kejadian yang kurang dari 11. Kejadian kurang 11 itu 11 tidak masuk. Dan lebih dari 11 tidak masuk. Berarti yang tidak masuk adalah ini ya, jumlah ini 11 ya. 6 tambah 5, 11. Tidak masuk. Ini tidak masuk juga. 12 apalagi tidak masuk. Berarti yang masuk adalah sisanya. Yaitu yang 1,1 sampai 4,6, 5,5, 6,4. Jawabannya adalah NS-nya adalah 36. Nah, kemudian NA-nya, tanyanya ada banyak kejadian. A itu apa saja? Di sini A itu maksudnya adalah jumlah mata dadu yang kurang dari 11. Itu 36 dikurang 3. Ini adalah 33. Oke. Ya, mulai dipahami. Kita pindah selanjutnya. Ya, ini jawabannya tadi adalah 33. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, pada percobaan melempar 3 keping uang logam 120 kali, frekuensi harapan kejadian munculnya gambar. Ini soal nomor 2. Tapi sebelumnya kita coba bahas soal nomor 3 dulu lah ya. Ya, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set lengkap kartu breed. Peluang bahwa terambil adalah kartu merah. Nah, kita harus tahu dulu. Kalau kita ambil satu kartu, maka NS untuk kartu adalah tadi 52 ya. 52. Kemudian kita akan ambil bahwa peluang terambil kartu merah. Nah, NA itu kartu merah, A itu ada kartu merah, itu adalah tadi yang kartu merah itu adalah hati dan wajik. Wajik itu ada 13, hati ada 13, berarti ada 26. Maka peluangnya adalah peluang A, peluang terambilnya kartu merah adalah 26 per 52 sama dengan setengah. Itu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi ini percobaan melempar 3 keping uang logam. Nah, di sini kita harus ingat juga, ini ada rumus untuk frekuensi harapan, adalah frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih. 3 keping uang logam dilempar, NS-nya berapa? Nah, ini kamu harus hafal ya. Ya, tadi dapat 8 ya. NS-nya 8. Kita dapat NS-nya adalah 8. Apa saja? Nah, ya kita hafal ya. Angka. Kemudian angka gambar. Kemudian angka gambar angka. Kemudian gambar angka-angka. Terus ada lagi
gambar, 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 gambar angka, kemudian gambar, angka, gambar, kemudian lagi angka, gambar, gambar. Ada 8. Nah, pertanyaannya adalah NA-nya adalah kejadian muncul 2 gambar. Nah, cari yang 2 gambar yang mana? Muncul 2 gambar itu ini ya. Ini 2 gambar. 1. Ini 2 gambar lagi. 2. Ini 2 gambar lagi. Berarti NA-nya adalah 3. Maka frekuensi harapannya adalah di sini NA per NS dikali N. NA-nya adalah 3. Kemudian NS-nya 8. Kita kali dengan banyak percobaan 120. Ini kita sederhanakan. Ini dapat 15 ya. Kemudian kita kali jawabannya adalah 45. Ini frekuensi harapan. Jadi kita ulangi bahwa yang pertama kali kita cari adalah NS ya, banyaknya ruang sampel. Setelah itu kita identifikasi kejadiannya apa saja. Ya, setelah itu kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini ada soal keempat ya. Dari pelemparan 3 mata uang logam secara bersamaan, peluang kejadian muncul satu angka. Nah, ini juga kita tahu nih. Kita cari dulu NS-nya. NS-nya tadi 8 ya. Kita sudah tahu depan. Apa saja? Ya tadi kamu harus hafal ya. Angka-angka, angka, angka, angka gambar. Kemudian angka, gambar, angka. Kemudian gambar, angka, angka. Selanjutnya gambar, gambar, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, angka, gambar, angka, gambar, gambar. Nah, kemudian pertanyaannya, munculnya satu angka. Muncul angka satu angka berapa? Oh, ini lagi ya. Sama dengan soal sebelumnya. Ada 3. Berarti NA-nya ada 3. Maka peluang munculnya A itu adalah satu angka dalam pelemparan 3 mata uang adalah NA per NS. NA-nya adalah 3, NS-nya 8. Nah, ini jawabannya. Nah, itu topik kita berkaitan mengenai peluang suatu kejadian. Jadi kita hanya menilai, menghitung peluang dari sebuah kejadian. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mendiskusikan peluang beberapa kejadian atau kita sebut dengan peluang majemuk. Sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Salam sehat, salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.